Konon di setiap gunung di Indonesia ada penunggunya. Benar atau tidak, namun adanya kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi di gunung membuat masyarakat semakin percaya dengan hal-hal mistis di gunung. Gunung Lawu termasuk gunung yang dipercaya oleh masyarakat memiliki misteri yang belum terpecahkan. Gunung yang terletak di antara Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan ini kerap terjadi hal-hal mistis yang dialami oleh para pendaki. Salah satunya kejadian mistis yang dialami seorang pendaki perempuan bernama Sri. Diceritakan bahwa Sri mengalami kejadian mistis yang luar biasa ketika mendaki ke Gunung Lawu pada tahun 1999. Dikarenakan kejadian itu, Sri sempat koma selama 7 hari berturut-turut, hingga puncaknya ia sempat mengalami sakaratul maut. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Nah, pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Utara nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Ibu Sri. Malam. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Ibu Sri ini kesibukannya lagi apa sekarang Ibu? Biasa ngomong bocah. Ngomong bocah ya. Nah, melakukan pendakian di tahun 1999 ya. Iya. Itu waktu masa remaja mungkin Bu ya. Iya masih SMA kelas 1 lah. Masih SMA kelas 1. Itu pertama kalinya mendaki gunung dan setelah itu mungkin nggak naik gunung lagi Bu? Naik sih, cuman sama rombongan banyak kan. Tadi gue sedang denger ceritanya nih, kayaknya ini epic banget nih ceritanya nih, bukannya sedikit sih, jadi hampir semuanya gue dengerin ceritanya nih, gokil banget nih. Tapi sebelum kalian masuk ke ceritanya, kalian simak dulu nih, sampai habis supaya nggak terjadi kesalahpahaman nantinya nih. Nah, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya nih, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, di pendakian Gunung Lawu di tahun 1999 ya Bu. Iya. Oh, saya baru umur berapa tahun itu Bu ya? Banyak banget teror-teror yang dialami Ibu Sri ya pada malam kali itu ya? Saya kelas 1 SMA. Oh iya iya. Oke nih Bu, bisa dijelasin lagi nggak sih dari awal cerita hingga terjadinya kejadian yang gokil banget sih kalau menurut saya itu? Iya. Silakan Bu. Jadi ceritanya gini, saya naik berlima sama temen, nama temen boleh sebutin nggak? Nggak apa-apa. Saya, Didi, Hasim, ada Joko. Jokonya ini ada 2 orang, satu badannya gede, satu badannya kecil. Joko 1 sama Joko 2 gitu aja ya. Iya. Kita naik dari Cemoro Sewu waktu itu. Begitu sampai Cemoro Sewu, ini si Didi sama Hasim nih, mereka emang udah sering mendaki. Kalau saya kan baru pertama kali nih. Pertama kali mendaki, jadi ngikut aja lah sama dia kan. Diurusin semuanya. Saya waktu itu juga cuma bawa tas kecil sama baju, ya 2 potong baju lah. Udah gitu sampai di Cemoro Sewu. Nah kan ada gerbang tuh Cemoro Sewu tuh. Saya di situ tuh ada bapak-bapak pakai pakaiannya
serba hitam kayak pendekar waktu dulu tuh. Oh, ya kayak pakai baju pangsi gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi bilang gini, monggo kayak gitu. Kalau orang Jawa silahkan gitu ke saya. Terus naik lagi tuh, udah selesai urusan di Cemoro Sewu kan, Sigmasi apa itu, kita naik sampai di Sendang yang sebelah kanan tuh. Sendang Derajat itu ya? Bukan, oh bukan, sebelumnya? Masih di bawah. Jadi di situ tuh, nah bapak yang tadi di pintu gerbang itu, bilang lagi, Dok sini minum dulu, katanya. Haus, itu setengah perjalanan tuh. Minum dulu Dok, haus kan gitu. Saya mampir tuh, teman saya nanya, ngapain? Mau minum, haus kan gitu. Oh kamu mau minum? Udah saya minum di situ tuh, karena dikasihin sama bapaknya. Ini minum dulu kan gitu. Udah gitu nyamperin lagi kan, teman saya nggak mau ikut minum. Naik di situ mah masih aman, hujan gerimis ya. Gerimis, kita lanjut terus sampai di yang Sendang Derajat tuh. Ketemu lagi nih sama bapaknya ini tadi. Saya disuruh minum lagi. Nih, minum lagi Dok, katanya gitu. Ntar di atas sudah nggak ada air, kamu nanti haus kan gitu. Dari perjalanan yang dari Sendang yang pertama ke Sendang Derajat nih, ketemu lagi. Anehnya saya nih bapak cepet amat kan. Saya udah ngos-ngosan ya. Saya sering berhenti. Temen saya, untungnya temen saya itu pada ngertiin. Jadi nungguin. Nah, ketemu bapak di Sendang Derajat ini, suruh minum air. Kamu minum dulu. Ntar di atas sudah nggak ada air lagi. Mau minum di mana kan gitu. Nah, minum di situ saya. Temen saya gini, kamu minum terus ngapain? Ntar kencing aja kamu kan gitu. Orang haus kan. Nah, udah gitu. Jalan lagi nih. Ini udah mau maghrib nih. Di situ. Saya tuh pengen pipis sampai yang di pohon-pohon Edelweiss tuh. Dari Sendang Derajat tuh ke atas lagi, kata temen saya, udahlah nggak usah berhenti ke sini, lanjut aja kan gitu. Nah udah di situ, saya tuh kebelet pipis, bilang sama Joko, Jok, anterin dong pipis. Loh kamu tuh kan bener kan, dari tadi pipis kan gitu. Gara-gara dari bawah iya, terus ya? Minum terus kan, pipis. Ya gimana, mau pipis anterin kok, udah gelap. Tadinya mah yang di bawah pipis karena masih terang kan, berani lah ya. Dianterin lah sama Joko nih, Nah, ketemu lagi nih sama bapak ini nih. Bapaknya bilang gini, Dok, udah gelap nih Dok. Temenmu udah nggak nungguin, udah jalan Dok. Ayo, bapak anterin nyari temenmu gitu. Ini aneh, bapak tuh masih pakai yang sama. Bajunya masih itu, dan orangnya itu tuh sama. Terus udah gitu, kan saya dianterin, kemana Pak? Teman saya mana? Ayo saya anterin gitu. Anterin nyari temenmu. Kamu udah ditinggalin. Namanya saya belum tahu Gunung Lawu kayak apa ya. Pertama kali di situ takut mah ada ya, takut. Saya nanti tinggalin teman saya, pulangnya gimana Pak? Udah nggak usah takut ya sama bapak, dianterin. Tapi ngomong bahasa Jawa dia. Udah gitu, ini kan malam ya. Saya diajak bapak tuh masuk ke sebuah gerbang tuh. Gede banget tuh gerbang. Kayak gerbang gapura gede banget. Nah, saya masuk ke gerbang tuh pagi, jadi siang benderang lah. Padahal situasi pada saat itu malam ya, Bu ya? Saya ingat betul itu malam, malam. Saya masuk gapura itu ada pasar. Sama bapaknya tuh saya gini, Dok, bajumu kan bau pesing. Sini bapak mandiin dulu. Jadi di pasar itu ada tempat penampungan air, kalau orang Jawa bilangnya gentong ya. Kayak kendi gitu Bu ya? Gentong tuh gede banget sama bapaknya tuh. Ayo Dok, mandi dulu, bau pesing, malu kan. Mungkin karena saya kencing ya, saya merasa emang kencing kan, asal-asalannya ngebersihannya. Terus udah gitu, ayo Dok kan gitu.
Saya tuh dimandiin di situ, di tengah, di pinggir gapura tuh kan pada sampingnya pasar. Saya kayak nggak ada malunya mas, udah ditelanjangin tuh sama bapaknya tuh. Dimandiin, saya diguyurin pakai gayung tuh sama bapaknya, diguyurin. Terus dipakein bajunya, sini bajumu, ini kamu pakai baju ini tuh. Saya diganti sama kemben tuh sama bapaknya, dikasih kemben, kain kemben, dipakein sama bapaknya tuh. Terus ayo Dok, cari temenmu yuk. Tuh di pasar kan nggak ada. Tapi anehnya mas, tuh pasar nggak ada anak kecil mas. Jadi usia saya ke orang tua. Nih, anehnya tuh di situ tuh. Kalau saya mau makan apa dalam hati, itu pasti ada yang nganterin. Jadi itu kan pasar tuh. Nggak ada anak kecilnya sama sekali, nggak ada. Pokoknya usia saya ke orang tua lah, nggak, usia saya ke bawah kayaknya nggak ada. Saya pengen makan apa aja, selalu dikasih. Tiba-tiba dia datang, nih Dok, kamu kan mau makan ini kan, nih makan, kayak gitu. Tapi nih bapak nih selalu gandeng tangan saya. Tangan saya selalu digandeng nih sama bapak nih. Digandeng, nggak dilepas sama dia. Terus orang-orang yang di pasar nih kalau ngelihat bapak ini selalu nunduk. Jadi ngasih makannya ke saya tuh nunduk. Nih Dok, nih makan, kayak gitu. Makan Dok, kayak gitu. Dan anehnya nggak berasa kenyang saya. Makan tuh banyak mas. Sepanjang perjalanan tuh perasaan namanya kayaknya jajanan zaman dahulu ya mas ya. Jajanannya tuh macem-macem, enak-enak kayaknya. Ya terus udah gitu makan, terus ya makan sambil jalan digandeng sama bapaknya tuh. Nah keluarlah pintu gapura yang satu lagi. Sama gapurnya sama persis sama yang tadi pertama kali saya masuk. Di situ ada wanita tuh cantik banget, bener. Cantik, rambutnya sampai ke tanah tuh. Ada urian melatinya. Saya di situ dimandiin lagi sama dia. Dok, kamu kan habis jalan-jalan di pasar. Namanya pasar kan rame ya, lalu kamu kan habis dari pasar, Dok. Sini dimandi lagi biar bersih. Kamu kan mau sowan Gusti, katanya gitu. Sowan Gusti tuh kalau sowan tuh bahasa Indonesia tuh menghadap gitu. Biar bersih, biar wangi, sini dimandi. Ya kayak nggak ada malunya mas. Ditelanjangin sama mereka, udah dimandiin lagi sama tuh perempuan. Dibersihin, digosok-gosok badannya. Nah udah gitu datang nih laki-laki nih naik kuda putih tuh. Pakaiannya tuh kayak pengantin Jawa yang pakai cuman sedada. Namanya apa tuh? Untuknya pakai pengantin. Kayak baju adat gitu ya. Dia naik kuda, terus saya ditarik ke atas kuda tuh. Ayo kamu ikut saya kan gitu. Tunggul Wulung, bocah anak ini mau saya bawa. Ternyata si bapak itu namanya Tunggul Wulung. Si bapak itu namanya Tunggul Wulung. Udah gitu, saya ngikut nih sama yang kuda tuh. Nah dibawa ke tanah lapang mas. Ke tanah lapang tuh ada batu besar tuh, batu besar. Batu besar tuh, saya disuruh duduk di situ. Kamu duduk di sini, apapun yang terjadi jangan takut. Jangan lari kemanapun kamu di sini, kata gitu. Udah gitu, jadi kayak langsung tiba-tiba tuh kayak peperangan tuh zaman dulu tuh. Bener-bener perang. Perang yang kayak prajurit-prajurit gitu, banyak tuh. Padahal awalnya sepi ya Bu ya? Sepi, tanah lapang. Perang tuh, perang. Bener-bener perang. Nah, yang laki-laki ini tadi pakai pakaian itu kayak raja itu, dia menang nih, pedangnya berlumuran darah tuh. Saya di atas batu tuh, dia nyamperin saya. Kamu berdiri, katanya gitu. Saya suruh berdiri, ini merinding nih. Berdiri, katanya. Saya dikasih pedang itu, mas. Dikasih pedang, ini pedang ini buat kamu, katanya. Nanti kamu di umur 34, kamu akan melahirkan seorang anak, beri nama dia Satrio Abimanyu. Jadi apa namanya? Emang saya melahirkan anak saya tuh saat di umur 32. Terus lahir anak saya tuh umur 34 kan. Dan saya ceritain anak saya sama saya sempat
mati suri, mati di kandungan, terus dikeluarin gitu. Terus akhirnya itu ya datang kan, udah kamu nggak boleh, pokoknya kasih nama anakmu Satrio Abimanyu kan gitu. Udah dia bilang saya akan menjaga kamu dan keturunanmu gitu. Kamu nggak bakal kelaparan, kamu nggak bakal kesusahan, tapi kamu harus selalu berbuat baik, dia bilang. Terus akhirnya saya itu mas, ayo kamu santer pulang gitu, tapi pakai bahasa Jawa halus. Udah saya dinaikin lagi tuh ke kudanya dia. Terus siang Tunggul Wulung ini dipanggil lagi, Tunggul Wulung sini, sudah selesai dia di sini sama saya gitu. Kembalikan dia. Dia bilang gini, pesan saya kamu harus selalu berbuat baik kan gitu. Saya akan selalu menjaga kamu dan keturunan gitu. Terus kapanpun kamu mau ke sini, kamu datanglah ke sini. Kamu nggak harus, maksudnya tuh nggak harus naik kayak gini lagi. Kapanpun kamu mau, kamu bisa datang dengan cara memanggil saya. Kamu bisa hadir di sini gitu. Terus saya dibalikin sama Tunggul Wulung itu. Tunggul Wulung tuh terus ayo dok pulang kan gitu. Tunggul Wulung tuh ngajak saya pulang lewat tuh masih jembatan kanan kiri tuh berasa pohon ya. Tuh jembatan tuh saya jalan terus ternyata tuh mas, ketika saya jalan di jembatan itu ada orang teriak tolong dok, tolong gitu. Dok tuh dalam bahasa Indonesia kan tak ya. Iya. Tolong dok, tolong gitu. Saya tengok kemana, dia ada suara. Saya kan lagi jalan, mana suaranya? Pokoknya setiap saya melangkah itu tolong dok, tolong gitu. Saya digandeng terus nih sama Tunggul Wulung tuh. Terus saya nengok ke bawah tuh mas, ternyata yang saya injek itu manusia. Jadi manusia tuh dijejer tuh, dijadiin jembatan tuh. Ya Allah, terus setiap saya mau nolongin ya, kalau saya mau kasih, saya kasih. Dia si Tunggul Wulung nih bilang gini, jangan, ini alangkah malam mereka udah beda, jangan kamu tolongin gitu. Jangan kamu tolongin, ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri, ini adalah karma yang harus mereka terima. Terus saya liatin, kasihan namanya saya ginjek orang tua, dijejer tuh manusia, dijadiin jembatan mas. Terus setelah itu ada di manusia tuh berkepala kuda, ada yang badannya kuda, kepalanya manusia. Terus pada ngeliatin saya mas, terus, tapi gak ada berani deket karena mungkin saya sama Tunggul Wulung digandeng terus nih ya. Udah gitu ke situ sama Tunggul Wulung tuh ada anak perasaan itu, ada kayak pohon pisang kalau perasaan saya. Cuma di situ tuh anak kecil banyak banget setelah dari jembatan itu tadi nih. Pohon pisang. Saya kira tuh anak kecil tuh metikin pisang yang udah mateng tuh. Yeah. Ternyata enggak, itu jadi orang tua nih berdiri nih, langsung diputus aja di badannya, langsung dikunyah sama mereka, bener-bener dikunyah gitu, dikunyah sama mereka mas. Kan mereka tolong dok, tolong kayak gitu.
tolong dok, tolong gitu. Aku pengen pulang, aku pengen pulang, aku pengen pulang dok, aku pengen pulang. Terus tolong gitu. Tapi saya ngeliatin, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, udah itu Tunggul tuh bilang gini, kamu di dunia ini jangan pernah ngelakuin hal kayak gini, katanya. Jangan pernah ngelakuin hal kayak gini. Hidupmu di dunia tuh nggak seberapa lama. Kamu mau kaya jangan nyari jalan pintas. Ya mereka ini hukum karmanya. Dia bilang kalau Tunggul ini adalah orang-orang yang karmanya orang-orang yang nyari pesugihan. Kamu jangan pernah kayak di dunia ini, maksudnya berpesan sama saya, kasih tahu keluargamu, anak cucumu besok jangan pernah nyari pesugihan. Ini hukum karmanya, mereka tetap akan ditagih kan gitu. Nah udah gitu, jalan lagi. Si Tunggul Wulung tuh bilang gini, kamu udah selesai di sini, kamu pulang ya, katanya. Pulang kemana, Mbah? Teman saya mana, kata gitu. Teman saya mana, Mbah? Kan gelap, Mbah. Saya nggak tahu mau jalan kemana, Mbah. Katanya mau dianterin kan gitu. Namanya takut ya. Belum pernah ke gunung kan Mas ya. Pulang kemana, Mbah? Katanya mau dianterin tadi kan gitu. Terus udah gitu, tadi anterin gitu. Dia pakai bajumu dulu tuh. Gitu. Jadi baju yang saya tuh, ini baju tadi udah Mbah cuci, gitu. Udah gak mau pesing lagi nih. Ini bajumu kan gitu. Baju yang tadi saya pakai tuh dikasih lagi ke saya Mas, suruh pakai di situ. Ya kayak gak ada malunya udah dipakai celana. Ntar ya, tuh kamu ikutin tuh orang bawa obor tuh katanya gitu. Kamu ikutin orang yang bawa obor itu ya, jangan nengok ke belakang katanya gitu. Jangan nengok ke belakang, kamu ikutin aja itu yang bawa obor katanya gitu. Emang saya lihat ada orang bawa obor, obornya tuh apinya gede banget, terang banget ya. Kamu jangan nengok ke belakang ya, ikutin. Mbak nggak nganterin itu, ntar dianterin sama yang itu ya, dianterin. Mbak mau pergi dulu, tadi Mbak dagangannya masih di pasar katanya gitu. Saya, oh iya Mbak, makasih, nanti Mbak sering ketemu sama kamu katanya gitu. Mbak sering ketemu sama kamu ya, pulang ya. Iya, saya ngikutin ya di belakang obor nih. Saya ngikutin terus jalan. Kok saya tuh tiba-tiba tuh dengar suara mbak gitu Mas. Mbak gitu. Ternyata tuh saya tuh udah di dalam tenda Mas. Di dalam tenda tuh ada rombongan 11 orang. 11 orang tuh. Itu katanya mereka tuh dengar suara kayak orang kayak orang merintih gitu ya. Di belakang tenda mereka tuh dicari sama mereka, ternyata saya tidur di situ. Tidur di situ Mas, terus sama kan ditolongin kan. Namanya saya takut ya. Baru pertama kali naik gunung. Mana mereka kan laki-laki semua ya. Takut saya ditanyain, Mbak, temennya mana? Nggak tahu. Mbak berapa orang? 5 orang. 5 orang, Mas. Temennya mana? Kenapa terpisah? Katanya. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Terus sama mereka gini, udah, gak usah takut, kita gak jahat kok. Udah tidur aja di sini. Terus apa mereka saya dikasih mie, Mas, dikasih minum ya, dibikin minum,
nih Mbak minum dulu biar anget. Oh, teman tadi berangkat jam berapa? Mau jam masih sore jam 2 Mas. Terus temannya kemana? Nggak tahu. Saya ditinggalin. Padahal satu tadinya pipis loh Mas. Pipis, baru pipis. Tiba-tiba udah nggak sadar aja gitu. Nggak sadar. Tiba-tiba mereka aja ada mereka. Alhamdulillah mereka mau nolong saya. Kalau nggak ditolongin mereka, ya mungkin sama yang bawa obor itu tadi nggak tahu saya ditaruhnya di mana itu sih. Terus udah gitu, udah tidur sini aja, nggak usah takut, nggak usah takut ya, tidur. Saya dikasih itu sama mereka sleeping bed apa itu yang biar anget kan, badan saya kedinginan. Sama mereka kaki saya dikosong-kosokin. Udah tenang aja, nggak usah nangis, udah orang takut Mas. Terus kita dari itu dekatnya Pangrau ke Gunung Pangrau katanya gitu. Nanti kalau ada umur panjang ke sono gitu. Nanti kita besok pagi-pagi kita cari temenmu. Udah nggak usah takut. Pokoknya mereka tuh meyakinkan saya bahwasanya nggak usah takut lah. Kita orang baik kok. Ya namanya saya perempuan sendiri, mereka rame-rame kan ber-11 orang, cowok semua, mana rambutnya ada yang gondrong waktu itu kan. Tahun-tahun segitu emang kayak gitu. Iya, rambutnya gondrong apa ya? Mungkin namanya mereka anak gunung ya. Udah gitu, ini udah saya tidur di situ tuh malam tuh. Pagi tuh nyari teman saya tuh. Jadi Mbak, gini aja ya, Mbaknya turunnya ikut kita. Siapa tahu temennya udah turun kan gitu. Siapa tahu temennya turun. Saya nangis di situ Mas. Mikirnya orang pertama kali ke gunung ya. Ntar saya ikut mereka, di bawah mereka gimana kan gitu kan. Terus ada lagi tuh yang ngomong tuh, nggak usah takut kan, dari semalam dibilangin nggak usah takut. Ntar dianterin. Nggak ada orang gunung tuh jahat gitu gitu. Nggak ada kan gitu. Cuma penampilannya aja yang gondrong gitu ya. Iya gondrong, mana ada yang tatoan kan. Serem lah gitu tampilannya. Iya, boleh nggak? Iya boleh. Maaf ya. Udah gitu. Dianterin tuh apa? Kita ke puncak dulu, siapa tahu temennya nunggu di puncak kan gitu. Udah saya ngikut tuh sama mereka bersebelah tuh, beres-beres, tenda diberesin sama mereka. Terus ketemu nih sama Didik nih di atas. Didik ini ternyata kan kita berlima tuh. Yang dua nih turun di Cemoro Kandang, udah turun duluan. Yang si Hasim ini turun di Cemoro Sewu. Takutnya saya udah ngikut rombongan lain turun kan gitu Mas. Ternyata sampai di situ Didik ini masih nungguin. Barangkali apa masih di belakang. Jadi yang dua ini udah turun, udah hampir jam 12 siang. Udah hampir jam 12 siang. Jadi Didik itu nungguin di situ. Itu rame waktu itu, memang rame. Terus nungguin di situ. Oh, saya langsung dipeluk tuh sama Didik tuh. Udah dipeluk tuh. Kamu kemana aja katanya, repotin aja. Ya kamu kemana ninggalin saya? Ya gitu ya namanya. Kamu kemana ninggalin saya katanya. Oh, lah kamu kemana ngilangnya? Gak tahu. Udah itu sama masnya yang ini nolongin saya nih. Udah Mas, nggak usah ribut. Yang penting temennya udah ketemu. Udah ayo turun, mau turun kemana? Cemoro Kandang apa Cemoro Sewu nih? Gitu. Didik ini bilang, ini aja lah Mas, Cemoro Kandang aja yang jalannya lebih enakan, katanya gitu. Ya udah, kita ngikut Mas aja, katanya. Tadinya Mas ini mau turun lewat Candi Cipto nih. Oh iya. Ya, jadi akhirnya ngedampingin gitu Bu ya? Iya. Udah, karena kita kan cuma berdua nih. Ayo Mas, biarin lah, kita ngikut Mas aja lah, katanya. Oh ya makasih. Jadi kita ber-13 tuh turun. Nah si Hasim nih, tadinya mau turun di Cemoro Sewu ini, misalnya saya sama Didik ini nggak turun, sore itu nggak turun, dia mau panggil ranger apa tim SAR buat lapor gitu kan.
Karena saya dari katanya tuh dari habis maghrib itu udah nggak kelihatan. Terus udah gitu turun si Cemoro kandang tuh. Nah si Joko Dua ini kan di sini. Dia udah khawatir, takutnya gini. Kan waktu mau mencah kan nggak bilang sama orang tua. Oh iya. Nggak bilang sama orang tua kan. Bingung ngomongnya ibu iya. kemana ya. Udah itu aja. Nah ada tuh bapak-bapak tuh bilang gini, orang saya kayak dulu mas. Sepanjang perjalanan pulang tuh saya diajak ngomong. Nggak itu. Cuma saya tuh sepanjang Cemoro kadang kan jalannya enak tuh, nggak terlalu berbatu betul kan. Itu di sepanjang itu saya tuh merasa perkampungan. Kayak di kampung. Jadi kita jalan setapak tuh emang jalan setapak tapi kayak kampung. Dan kiri kanan itu banyak rumah ibu. Banyak rumah. Terus juga banyak orang. Terus kan saya bilang namanya kan Didik kan, Dik haus Dik, haus ntar gak usah minum lah, nanti kamu pipis lagi hilang lagi, gak usah gitu. Ya udah gini haus sama masnya nih, udah biarlah mas, namanya haus gimana, biarin. Ntar kalau pipis biar aja pipis di sini tengah-tengah tuh, biarin gitu. Kita jangan gitu, liatin ya. Dikasih minum. Tapi perasaan saya itu ada rumah di gitu. Mampir aja ke situ dulu di gitu kan. Rumah mata muslim katanya gitu. Terus itu bilang gitu. Terus mas itu, waduh, ayo mas buruan bawa turun aja lah mas, jangan dikasih istirahat gitu. Ayo mas buruan gitu. Udah hampir jam 2-an lah tadi waktu mau turun tuh. Udah tuh, tapi sepanjangnya berasa saya tuh banyak rumah. Tapi kenapa mereka nggak lihat kan gitu. Nah sampai ada Cemoro kandang nih. Temen saya udah senengnya kayak apa ya. Orang yang terakhir Joko yang nemenin saya kan. Joko yang nemenin saya tuh, wah setan lu gitu. Iya kayak gitu. Terus gitu, ada bapak-bapak nih. Saya diem aja mah dibilangin setan apa itu udah diem aja. Terus udah gitu ada bapak-bapak bilang, mas kayak temenmu gak beres ya mas, cepetan bawa pulang lo mas daripada kenapa-napa gitu. Satu pandangnya kalau di Cemoro kandang tuh sebelah ini kan kayak pos yang ada kamar mandinya tuh. Nah di samping kamar mandi ini ada perempuan nih mas, perempuan ya seusia saya, lebih tuan dikit lah, umur 25 apa 24. Di situ sambil pandangin saya terus, tapi kayak tinggi komunikasi nih ngomong, kok kamu nggak ajak saya pulang gitu ya. Kan saya tadi juga di pasar, kok kamu nggak bawa saya pulang gitu. Terus saya cuma jangan nongol ke situ, aja ngeliatin ke situ. Terus bapak tuh, mas, temennya bawa pulang. Mas, temennya bawa pulang aja lah mas, takut kenapa-napa. Akhirnya kita pisah nih sama rombongan nih yang nolongin itu ibu. Saya bilang, mas, saya nggak ingat kalau ditolongin sama mereka tuh, nggak ingat saya. Terus saya udah ngeluyur aja kan, pulang diginiin sama sini, weh mau tahu sopan santun, bilang nggak terima kasih. Bener-bener nggak inget mas, nggak inget saya. Terus terima kasih apa? Lah kan kamu semalam kemana? Nggak tahu, nggak inget. Terus kan ditolongin sama masnya, kalau nggak ditolongin mati kamu gitu. Dan namanya anak umur segitu yang ngomong apa adanya ngomongnya ya. Ceplos gitu kan. Udah nengok, mas, makanya ada lagi tuh di belakang masnya tuh, saya mau ikut pulang gitu. Terus saya, masnya jangan pulang sama saya, dan saya dimarahin sama bapak saya gitu. Tapi masnya bingung yang mana. Oh iya. Siapa yang mau ikut pulang? Enggak, kita nggak mau ikut pulang kamu.
Itu masnya yang di belakang tuh. Apa ikut pulang katanya gitu. Ya sudah. Setelah itu mungkin ya mereka udah berasa nggak enak kan. Udah nggak beres kayaknya nggak gitu nyaman, ya. Iya. gitu. Udah, saya dibawa pulang tuh mas. Dibawa pulang. Ini teman saya ini emang bener-bener kurang ajar nih, yang saya nggak dianterin pulang sampai rumah. Jadi saya pulang sendirian naik bis. Ceritanya tuh naik bis, jadi kita mencar-mencar pulang sendiri-sendiri kan gitu. Sampai rumah. Udah setelah sampai rumah, setelah kejadian dari gunung kan saya nggak bilang kalau mau naik gunung. Setelah itu saya sering kesurupan. Iya, setelah kejadian itu saya sering kesurupan mas. Perasaan saya kesurupannya tuh saya masih di gunung itu. Iya, setiap saya kesurupan perasaan masih di situ. Nah, kebetulan mbak saya kan orang pinter. Namanya Mbak Kartomidin gitu kan. Sebut nama nggak apa-apa ya. Yeah. Mbak Kartomidin kan orang pinter. Katanya gini, bilang ke bapak saya, ini anakmu tuh habis main dari mana, katanya gitu. Ya kan nggak bilang kan sama bapak saya kan. Nggak tahu, Mbah. Coba tanyain ntar kalau dia sadar habis dari mana, katanya gitu. Habis dari mana? Udah gitu. Nah, Mbak sadar kan, saat ditanya sama bapak saya, kamu harus habis dari mana, Nduk? Gitu. Gunung. Hah? Oh, saya kaget gitu. Gunung apa? Gunung Lawu. Nah, ternyata saya kan, saat waktu itu terus sama bapak saya tuh bilang sama mbak saya, Gunung Lawu, Mbak. Nah, dari situ semenjak itu saya udah sering kesurupan, mas. Kesurupan. Pada akhirnya kesurupan tuh saya mau ujian. Saya tuh kesurupan tuh sering melihat mereka. Jadi kadang saya melihat tuh, namanya masih usia segitu ya, manusia tuh kadang nggak ada kepalanya, cuman badan doang tuh. Kan akhirnya kaget, terus kesurupan ngeracok kayak gitu. Iya. Jadi setelah turun dari gunung ini ibu bisa dikatakan indigo mungkin anak zaman sekarang bilang. Iya. Ya? Jadi setelah itu, nah ini mau masuk kan, udah masuk sekolah kan. Saya kan dulu bandel mas, bandel sekolah tuh. Teman saya cowok semua, nggak ada teman saya yang cewek perempuan, nggak ada, cowok semua. Terus udah gitu, saya tuh nakalnya itu. Kalau ada guru yang nggak saya sukain, kalau guru tuh sholat, sepatu saya lempar ke genteng. Dijailin. Iya. Padahal saya sekolahnya di aliyah tuh, di madrasah. Iya. Kalau di madrasah kan pakai rok panjang. Dalamnya saya pakai celana. Nanti kalau itu saya lepas, saya lompat pagar gitu. Nakal saya dulu. Nah, mungkin hukum karma karena saya nakal kali mungkin ya. Pas mau ujian tuh, saya pingsan mas di situ, pingsan. Nah, tapi saya tuh sadar, tapi mata nggak bisa kebuka, terus sama guru-guru tuh digotong, dibawa ke UKS. Itu 7 orang nggak ada yang kuat, digotong sama tuh. Padahal berasa cuma 42 waktu di SMA tuh mas, masih kurus, nggak segede gajah kayak gini. Iya. Nah dibawa tuh sama 7 orang kan ke UKS. Kata guru saya tuh, ini kepalanya panas, cuman kok seluruh badan kok dingin gitu. Mungkin karena takut apa-apa. Namanya Pak Yai Nuri kan dia, beliau ini kan emang punya showroom mobil kan, Pak Yai Nuri ini. Di Pak Yai Nuri ini nganter lah saya pakai mobilnya. Kebetulan di tetangga saya ada yang hajatan. Kalau namanya di kampung kan hajatan kan pada ngumpul nih. Rumah saya kosong. Pak Yai Nuri bilang sama tetangga saya, Bu, tolongin dong manggilin ibunya Sri kan gitu. Ibunya Sri ini anaknya sakit, tadi sekolah pingsan, mungkin belum sarapan kan gitu.
Saya tuh tidur di sofa tuh Mas, waktu diantar Pak Yenur itu. Ditaruh tidur di sofa kan. Tidur di sofa, udah gitu. Pak Yenur kan pulang karena memang lagi ujian kan, mungkin pulang kan. Balik lagi ke sekolah, tetangga saya ini entah lupa, entah belum dipanggil kan. Nah, Pak Lek saya nih, om saya nih, dia kan tentara. Dia baru dinas, mau kondangan juga, mau kondangan itu. Dia kayak denger orang, kayak gitu. Kayak orang meringih lah, merintih-rintih gitu. Dicarilah sama Pak Lek saya nih, kemana nih? Rumah kan kosong. Tadinya saya tuh di sofa. Tapi entah saya nggak sadar apa saya ada yang mindahin. Saya tuh udah ada di dalam kamar. Di dalam kamar Mas. Nah dibuka lah sama Pak Les saya tuh pintu. Katanya saya tuh muka udah biru semua. Biru semua terus. Udah gitu, ini gigi nih udah mau lengket nih. Kayak udah ngancing gitu Iya. ya? Iya. Sama Pak Les saya dicongkel pakai sendok tuh. Terus Pak Les saya tuh bilang tolong namanya itu kan. Nah yang orang hajatan nih dangdutan campur sari ya kalau di kampung kan campur sari dangdut gitu kan. Udah karena Pak Les itu teriak-teriak kan minta pertolongan pada ini semua ke rumah saya nih yang lagi pada yang orang lagi pada begitu hajatan jauh itu ya? kan. Iya. Ada apa mungkin kan. Udah di situ katanya saya kejang. Kata Pak Les itu saya kejang Mas. Saya kejang terus ya ribut dibawa ke rumah sakit. Jarak dari rumah sakit ke rumah saya itu hanya 4 kiloan. Nggak begitu jauh karena 4 kilo. Nah, sepanjang perjalanan itu, kata Pak Lesa, dalam waktu 4 kilo ini, saya itu ngabisin aqua yang gede nih. Air minum mineral yang gede tuh 7 botol. Jadi rasanya tuh haus, saya tuh pengen minum. Tapi ditanya nggak nyambung. Pokoknya pengen minum gitu terus. Selama di perjalanan itu sampai jadi mobil itu sering berhenti beli minum gitu. Nah sampai di rumah sakit saya tuh dengar suster sama itu waktu mau pasang infus nih, mau dipasang ya infusnya. Emang kenapa pingsan kan ditanya namanya siapa? Namanya siapa? Kenapa pingsan? Putus sama cowoknya. Orang saya tuh nggak pernah punya cowok. Temennya walaupun cowok semua ya. Iya. Nggak ada cowok tuh. Terus udah gitu. Ini dipasang infus ya. Tapi mata nggak bisa melek Mas. Dengar apa yang dibicarakan di luar Bu ya? Dengar dia tuh. Dipasang infus ya, iya. Kenapa pingsan? Putus sama cowoknya. Gini aja geleng. Belum makan gini. Tapi mata tuh mamelek nggak bisa. Itu nah. Udah gitu masukkan ke bangsal. Terus kata Pak Lesa nih, selama 6 hari itu saya nggak sadar. 3 hari berjalan tuh saya masuk ICU, kata dipindahin ke ICU karena udah nggak ada respon. Jadi cuma tidur aja Mas. Dibangunin nggak bangun, tapi obat masih masuk terus ya dari infus itu. Iya, tapi perasaan nih selama saya begitu ya di alam bawah sana. Saya tuh pergi diajak mbah saya, mbah sama bude. Kalau orang Jawa bilang bude, kakak perempuan ibu saya tuh mereka berdua ini udah meninggal. Jadi saya tuh diajak mbak saya, dia tempatnya tuh putih semua Mas, nggak ada yang nggak putih. Jadi suasananya tuh putih, semua nggak ada warna lain. Dari pakaiannya, apanya. Terus dibawa ke, kalau orang Jawa bilang tuh pasar malam, tau nggak pasar malam kayak bazar gitu ya? Iya, ada yang komedi putar apa segala macam. Itu juga putih semua. Terus mbak saya tuh nggak ada yang tangan kiri, bude saya nggak ada yang tangan kanan nih, nggak ada yang tangan kanan. Saya tuh diajakin di situ, terus diajakin ke situ, mbak saya tuh bilang gini, Sri ikut baca,
kan kalau ikut Mbak kan enak di sini. Kamu mau apa tinggal itu, tinggal minta. Kamu juga nggak ngerasain sakit. Di sini aja ya. Nanti sama Mbak diajakin main terus. Tuh naik, memang di situ saya naik apa aja nggak. Itu Mas, ya namanya anak segitu ya. Ya naik komedi putar lah, jajan. Tapi putih semua Mas, nggak ada warna lain. Udah gitu. Nah, bahasa ini gak ada tangan kiri, Budi kan saya diajakin jalan tuh, lihat pasar malam tuh. Perasaan juga beli mainan banyak. Terus tiba-tiba nih bawa kuda nih datang. Ini bawa kuda nih, ya naik kuda yang pakai raja nih. Saya langsung kalau orang Jawa itu saut, direbut sama dia. Terus bahasa langsung ditendang sama dia, dilemparin gitu sama bunda saya. Kamu kalau memang sayang sama cucumu, kembalikan. Dia bukan tempatnya, belum, maksudnya tempat dia belum di sini, kembalikan gitu. Terus kamu kalau ganggu dia, kalau berani mengusik cucumu, kamu akan celaka di sini, katanya gitu. Terus iya bahasa itu cuman dia menjadi gitu. Terus saya kan nangis ya, namanya udah lama, banyak meninggal waktu SD tuh. Bahasa tuh meninggal, saya ingat banget. Saya kan nangis, bah kan gitu. Terus, gak Dok, kamu pulang ya Dok, katanya gitu. Kamu pulang ya Dok, tapi nanti bilang sama bapakmu, gitu. Nanti mau ada tamu, katanya. Suruh panggil Mbak Kartomidin gitu. Mbak Kartomidin itu mbah saya dari kakaknya almarhum kakek saya ini kan orang pinter juga kan. Suruh datang ke sini ya Dok, suruh jagain kamu, mau ada tamu, katanya gitu. Oh iya Mbak, saya gini, Mbak saya langsung pergi. Jadi kayak mundur ini Mas, dia tuh kayak saya di bawah namanya naik kuda nih, dia kan berjalan mundur kayak gitu. Terus sama yang pakai kuda nih, yang raja tadi bilang ini, udah kamu pulang, pulang. Kamu jangan sekali-sekali ikut, walaupun kamu diajak jangan sekali-sekali ikut, pulang katanya gitu. Sambil bentak itu Mas, pulang katanya gitu. Tempatmu bukan di sini, pulang katanya. Terus saya tuh merasaan pulang tuh Mas, pulang kayak dengar orang ngaji. Saya tuh iya kayak orang ngaji. Itu ternyata apa, saya tuh udah diyasinin nama keluarga saya tuh. Iya, maksudnya kalau mau diambil ya silakan, kalau enggak, karena nggak ada respon Mas. Terus saya tuh kebangun, langsung minta makan Mas, makan gitu. Mau makan apa? Bakso kata gitu kan saya. Makan gitu. Terus bangun dari sadarnya saya tuh, saya langsung minta makan bakso tuh, minta makan. Terus ibu saya kan, terus saya bilang sama orang keluarga lagi ngumpul ya, Pak, nanti Mbak Kartomidin suruh kesini gitu. Orang saya emang sama bapak saya tuh kayak udah ngomong ya, gitu ya. Ngapain? Mau ada tamu gitu. Ada tamunya siapa? Orang dibilang ada tamu kok nanya gitu. Beli bakso lagi gitu. Saya kayak orang, ya kayak orang ketus gitu sih. Ya ntar dibeli lagi ya. Minta apa lagi? Karena udah 6 hari nggak makan kan ya. Nggak makan, nggak minum kan cuma infus tuh. Terus sama bapak saya, ya ntar dibeliin ya. Udah di situ tuh. Setelah sadar tuh saya tuh cuman bengong aja, diajakin ngomong nggak nyambung. Tapi mata udah kebuka, udah sadar lah begitu. Iya, udah sadar, cuman diajakin ngomong kayak saya udah nggak, kayak masih linglung kayak kejadian pas waktu turun dari laut itu ya. Iya. Kayak nggak dengerin mereka tuh Mas. Itu cuman gini aja. Terus
Nah pas maghrib tuh Mbak Kartomiden ini datang, bapak saya sama bapaknya Faisal sama Mbak Kartomiden ini. Tapi ketika Mbak Kartomiden ini datang mas, sumpah demi Allah mas, itu yang saya lihat itu bukan Mbak Kartomiden tau mas. Jadi dia tuh kayak genderuwo mama nih, genderuwo kan, badannya berbulu, ini mukanya hijau, ada taringnya tuh tusuk ke atas ini. Waktu Mbak Kartomiden ini datang, saya langsung teriak histeris mas. Itu siapa? Saya tuh nggak mau gitu. Nggak mau, saya nggak mau, tuh siapa katanya gitu. Waktu begitu Mbak Kartomiden masuk ke rumah saya, yang saya lihat bukan Mbak Kartomiden. Jadi itu yang gendro sini mukanya hijau, ada taringnya tuh. Mungkin itu yang namanya buto hijau, bapak saya nggak tahu. Pokoknya itu aja. Nah udah itu saya pingsan lagi. Mbak Kartomiden datang tuh pingsan katanya, pingsan. Nah di dalam pingsannya saya itu, saya ada kayak orang tuh kesurupan ya di rumah sakit tuh. Jadi kayak bahan tontonan katanya, ditonton banyak orang namanya di rumah sakit ya. Terus ditonton tuh katanya gini, terjadi perbincangan antara saya sama Mbah Kartomiden ini. Bilang gini, kamu siapa? Kata Mbah Kartomiden kan. Saya Pangeran Sambernyowo katanya gitu mas. Pangeran Sambernyowo. Kamu mau ngapain? Ngikutin cucu saya. Cucu saya punya salah apa sama kamu kan gitu. Gak ada, dia gak ada salah. Emang dia saya inginkan katanya gitu. Emang dia saya inginkan, gak ada salah dia. Semenjak di gunung cucu saya punya kesalahan apa gitu. Kalaupun punya kesalahan mau ditebus pakai apa, kata betul begitu. Terus kata Sambernyowo ini enggak, saya nggak minta ditebus apa-apa. Saya hanya ingin, kalau orang Jawa bilang tuh momong. Saya hanya ingin momong cucu kamu, gitu. Jagain lah gitu. Jagain cucu kamu. Terus bilang gini, Mbak Kartomiden tuh, jangan dijagain, orang ada ibunya, ada bapaknya, ada mbahnya, ngapain dijagain, nggak usah kan gitu. Terus saya ludahin tuh mulutnya Mbak Kartomiden tuh. Iya, saya ludahin katanya mas, cuh gitu. Lah kok kamu cucuku kok ngeludahin saya? Kamu sama, saya ngomong lagi nih, kamu sama saya tuh Tuhan saya Kartomiden katanya gitu. Kamu tuh manggil saya Sinuwun katanya gitu. Ya enggak, orang ini cucu saya kok manggilnya Sinuwun. Sinuwun siapa? Katanya gitu. Sinuwun Lawu katanya gitu mas. Sinuwun Lawu katanya gitu. Lah mau maksudnya tadi Sambernyowo, sekarang Sinuwun Lawu katanya gitu. Kamu manggil saya harus Sinuwun, saya pengen jagain anak ini katanya gitu. Jagain anak ini. Terus kata Mbak Kartomiden, jangan, dia ada orang tuanya, ada banyak, saya masih bisa jagain gitu-gitu. Terus kata Sinuwun Lawu ini, kalau kamu nggak mengizinkan saya menjaga anak ini, maka kamu akan saya matikan beserta anak cucumu, keturunanmu. Cak jendela bangmu tak pateni gitu-gitu. Iya, jadi dari semua keturunannya itu mau dimatiin namanya Sinuwun. Terus mbah saya kan bilang, loh kok kamu matiin tuh gimana kan gitu kan, perdebatan tuh pakai bahasa Jawa kan gitu. Orang saya cuma mau ngomong ini anak ini gitu. Ya udah, kalau kamu mau ngomong gimana, kan ini anak manusia, dia harus tumbuh seperti manusia kata mbak saya tuh. Dia harus melakukan menjalani kodratnya seperti manusia, harus nikah, harus punya anak, punya apa. Ya biarin, ntar kalau dia menikah nanti saya jagain anaknya katanya gitu mas. Saya jagain anaknya gitu. Kata saya tidak akan membiarkan dia kelaparan. Gak usah kamu kasih uang juga, nanti cucumu ini nggak bakal kelaparan katanya gitu. Udah gitu mas, Mbak Kartomiden ngomong,
Ya kalau kamu niatnya baik ya monggo kan, itu silakan. Selama jangan ganggu, jangan ngajarin justru saya untuk berbuat jahat gitu. Terus udah gitu, ngomong bahasa kan diperbolehkan. Ya udah, saya sebagai mbahnya ngizinin cucu saya ini kamu ngomong gitu ya. kamu ngomong kamu jagain nggak apa-apa, tapi jangan ajarin cucu saya untuk berbuat jahat gitu. Udah gitu, udah tuh mas, tapi saya mau pergi gitu. Saya minta kembang tuh mas, dicariin tuh kembang tuh mas. Di rumah sakit kan banyak kembang ya, diambilin tuh mas sama air apa itu namanya, bak mandi, kamar mandi kotornya kayak apa sih. Dikasih tuh satu panci tuh, katanya tuh saya minum semua tuh satu panci sama kembang-kembangnya, saya makan tuh. Iya, setelah itu udah kan jam minum habis, udah nggak sadar lagi saya. Tapi setelah itu kan mbak saya ini bilang ke bapak saya, kan namanya Men panggilnya, Men, kayaknya anakmu nggak sakit medis, percuma dibawa dari rumah sakit gitu. Besok bawa pulang aja kan gitu, kata mbak saya. Bawa pulang aja lah, percuma kalau dibawa ke rumah sakit juga percuma men gitu. Cuma dihimpus doang ya. Iya. Terus udah gitu, iya mbak. Nah 2 hari, jadi saya total di rumah sakit itu ada 9 hari. 9 hari, jadi hari ke-9 itu saya udah keluar. Nah setelah itu masih nih mas kesurupan, tapi udah agak tenang udah. Kalau tadinya tuh kalau kesurupan tuh kayak orang ngamuk, jadi dipegangin sama orang 7, orang 8 tuh nggak ada yang kuat. Tapi kalau pas setelah dari rumah sakit nih, kan saya masih selalu dijagain sama mbak saya nih. Mbak Kartomuddin masih sering ke rumah saya. Ke rumah saya terus dateng nanyain. Nah suatu malam tuh dateng nih yang pakai raja nih, kamu harus berbuat kebaikan. Caranya gimana kan saya nggak punya uang buat kebaikan, gimana kan gitu. Kamu bisa ngobatin orang katanya gitu. Kamu bisa ngobatin orang. Enggak, saya kan bukan dokter, saya masih sekolah. Enggak, kamu bisa ngobatin orang. Terus saya bilang sama bapak saya tuh, Pak, yang si Nuwunnya tuh dateng, terus Sri suruh ngobatin orang. Bapak saya bilang gini, Hus, bocah cilik, anak kecil ngobatin, kualat nanti kamu katanya. Enggak, katanya suruh ngobatin. Enggak boleh, masih kecil. Orang waktu itu masih usia belasan tahun sih mas, 15 apa 16 ya. Masih SMA itu ya? Iya, kelas 1 SMA. Nah udah gitu, nah malamnya tuh bapak saya tuh didatengin sama nih orang nih yang pakai raja tuh, katanya diajar sama dia. Bapaknya tuh cerita, keesokan harinya bapak saya tuh bilang, semalam bapak diajar sama itu si Nuwun itu. Ya udah gini, kalau kamu suruh ngobatin kamu mau aja, tapi gini bapak ajarin, kamu bilang sama dia, saya mau ngobatin, kalau ada tetangga yang sakit harus sembuh kan gitu. Ya kalau nggak sembuh saya nggak mau ngobatin kan gitu mas. Nah dilalahnya nih, ya wallahu alam ya, semoga Allah yang memilikinya.
saya tuh ada nih tetangga saya nih mas, tetangga saya tuh Mama Mi, dia di di sela-sela antara pantat itu ada benjolan segini nih. Bisul. Bukan bisul, kayak ambeien apa ya. Oh iya. Pokoknya segini aja, gede, telur tuh lebih. Udah gitu diobatin ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh tuh. Karena saya sering kesurupan tuh ya, kesurupan, dia kan sering lihat juga, sering dengar kan. Dialah datang ke rumah saya tuh mas, datang ke rumah saya, ceritanya mau Sri, cobain lah, barangkali kamu bisa ngobatin gitu. Kayak ngalir aja, kayak nggak tahu dia dikasih tahu sama siapa. Saya bilang kan saya bisa komunikasi sama yang si Nuwun ini tadi, sampai sekarang pun ketika saya panggil pasti datang. Nah tapi namanya manusia kan hanya hal goib itu hanya sedikit ya, entah itu si Nuwun beneran atau enggak. Saya juga kadang ini sebenarnya jin, apa setan, apa malaikat gitu mas. Nah saya obatin tuh, saya tanya, ini ada tetangga saya sakit, obatnya apa katanya gitu tuh. Suruh pakai telur ayam gitu. Telur ayam dibungkus pakai tanah, dibakar, suruh kalau orang Jawa tuh bore itu diusap-usapin gitu ya? nih, diusap-usapin. Usap-usapin tuh yang kesakit. Nah ya mas, dicoba tuh 3 hari begitu terus, alhamdulillah kempes tau. Kempes. Nah udah setelah itu, jadi pertama kali saya ngobatin, udah jadi oh di sana ada anak kecil nih yang bisa ngobatin. Akhirnya banyak tuh mas orang yang datang ke rumah saya tuh, minta inilah itulah. Terus kadang tuh sampai antri sampai jam 3 pagi tuh baru. Cuma saya ya itu nggak pernah saya itu minta dibayar tuh, nggak pernah. Terus gitu yang sampai sekarang jadi maksudnya tuh ke saya tuh sampai ganjel tuh gini, dia tuh sebenarnya siapa gitu loh mas. Makanya yang si Nuwun ini, kalau yang Pangeran Sabar Nyawa tuh saya udah lihat bener orangnya. Kalau yang namanya si Nuwun itu sampai sekarang saya nggak bisa lihat mukanya mas. Dia kalau datang tuh datang pakaiannya ya pakaian itu, cuman dari mukanya terlalu tertutup kayak embun gitu. Jadi kayak bener-bener nggak bisa ngeliat mukanya. Cuman apa yang diucapkan tuh bener. Kejadian dari mau pesawat yang mau jatuh, dari mau yang tsunami itu, saya selalu dikasih tahu itu. Sama yang Siniwun ini bu? Sama pendaki yang di Gunung Lawu yang hilang-hilang itu dikasih tahu mereka tempatnya di sini gitu-gitu. Betul gitu. Yang bikin saya itu mas, sampai sekarang tuh saya bertanya, ini siapa? Apa yang diucapkan kok bener? Ternyata kan yang diucapkan bener. Saya 32 menikah, dan saya pun nggak pernah merasa kelaparan. Karena apa? Di dalam rezeki itu ada aja orang yang dateng. Apa? Kebetulan juga sampai sebelum saya menikah kan, saya kemana-mana, ke luar negeri, ke Malaysia. Jadi kalau ke Malaysia tuh Jumat nih saya terbang ke Malaysia, nanti Minggu pulang. Singapura itu kalau kota besar sampai Jayapura pun saya pernah. Ke Tanah Merah Jayapura tuh saya pernah. Itu buat ngobatin? Fak-fak iya. Oke. Itu kalau di fak-fak tuh bupati. Di fak-fak tuh. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Saya tuh bener-bener nggak berasa lapar sampai sekarang mas, alhamdulillah ada aja rezeki itu ada aja mas. Kayak ngalir gitu aja ibu ya.
Terus sampai ya alhamdulillahnya dari saya tadinya yang nggak tahu kemana-mana jadi tahu kemana-mana. Kalau Kalimantan sama ke NTT itu, dan itu semua gratis, saya nggak keluar duit. Dari Bali itu udah biasa, udah nggak keluar duit dah. Ya sekalian piknik sekalian itu. Sekalian jalan-jalan Ibu ya. Iya. Dan yang menjadi pertanyaan saya tuh, dia tuh siapa sebenarnya gitu loh Mas. Dia tuh apa terus. Jadi dia tuh gini Mas. Yang terakhir tuh yang membuat saya bener-bener kayak orang apa ya, bener-bener shock itu, dia bilang gini, ini bapakmu nanti meninggalnya di hari Senin Wage malam Selasa Kliwon jam 12 malam gitu, nanti akan saya bawa gitu. Dia tuh bilang begitu Mas. Terus alah, kamu emang siapa, emang kamu Gusti Allah, kamu malaikat. Emang saya tuh selengnya kan kalau dia suruh pakai bahasa Jawa, lu saya nggak mau, orang kamu yang ikut saya, bukan saya yang ikut kamu, saya bilang gitu, saya nggak mau. Dan nyuruh kamu harus puasa gitu, nyuruh saya untuk puasa. Ngapain saya puasa? Saya udah masih begini suruh puasa gitu. Jadi dia bilang bapak kamu meninggalnya malam Senin Wage malam Selasa Kliwon, nanti saya akan membawa katanya, membawa bapakmu pergi katanya gitu. Kamu siapa? Emang kamu Gusti Allah? Saya bilang gitu. Kamu kan bukan siapa-siapa. Kamu kan hanya setan, saya bilang gitu. Dia bilang apa? Kamu percaya terserah. Tidak ya silakan, tapi hal itu akan terjadi gitu. Nah, udah gitu tuh Mas. Jadi waktu itu kan bapak saya kan sakit diabetes. Tahu sendiri kan waktu itu kan belum ada BPJS ya, belum ada. Jadi alhamdulillah tuh pengobatan tuh ada tuh tamu dokter gitu. Dokter tuh pada ke tempat saya. Jadi saya bantuin dia, dokternya bantuin pengobatan bapak saya gitu. Udah jadi nggak usah beli obatnya karena banyak dokter yang gitu. Nah, pas malam bapak saya tuh mau meninggal tuh Mas. Itu hal aneh tuh terjadi tuh. Jadi nih bapak saya kan udah sakit parah nih di rumah. Di rumah sakit parah. Nah, waktu itu mau dibawa ke rumah sakit. Setiap mau dibawa ke mobil Mas, hujan turun deras banget tau Mas. Hujan turun deras Mas pokoknya. Tapi dimasukin ke rumah, berhenti hujan. Keluarin lagi, begitu lagi. Hujan lagi. Keluar lagi, hujan lagi. Akhirnya saya pikir, ya Allah, biarinlah, gak usah, besok pagi aja. Orang udah jam 11 malam ini, besok pagi aja lah. Kan udah banyak orang kan di situ. Kalau orang di kampungan emang begitu, walaupun malam, jadi kerukunannya kan masih ada. Gotong royong masih ada Ibu ya. Saya tidurin bapak saya di kasur tuh. Saya tungguin sama ibu saya. Tetangga-tetangga masih ada sih pada nungguin. Terus udah gitu, saya tuh gak tertidur tuh Mas. Bapak saya tuh datang digandeng sama ini, sama yang Sinoni. Dia bilang gini, Sri, Bapak udah waktunya pergi. Bapak udah waktunya pergi Sri. Kamu jagain ibu ya. Kamu anak baik. Kamu anak pintar. Bapak tahu kamu pasti bisa. Aku bisa gantiin Bapak, nyari nafkah buat keluargamu. Kamu jadi anak pintar ya Sri, gitu. Tapi digandeng tuh Mas. Bapak mau kemana? Bapak harus pergi, gitu. Bapak harus pergi. Bapak harus pergi Sri.
Ini udah waktunya Bapak pergi. Bapak pesen sama kamu Yudo, kata itu. Kamu jangan mukul pakai tangan kiri. Terus kamu semarah apapun jangan sampai kamu mukul pakai tangan kiri kamu. Apalagi itu ke keluargamu. Jangan pernah kamu jumpain ke orang, jumpanya nggak baik sama orang lain ya Sri. Bapak mau pergi, gitu. Saya tanya lagi, mau pergi kemana? Bapak mau pergi kemana, Pak? Kan Sri masih butuh Bapak, kan gitu. Kan waktu itu saya masih SMA ya, masih butuh orang tua. Bapak mau kemana? Enggak, Bapak harus pergi, udah waktunya. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, jangan. Kamu kuat, kamu anak kuat. Kamu anak kuat. Kamu yang memang harus jadi kepala keluarga di keluarga besarmu. Gitu. Kamu kuat. Gitu. Digandeng nih Mas sama itu. Saya bilang, Bapak saya mau bawa kemana? Kata gitu. Sini pulangin. Dia cuma geleng. Gak ngomong. Cuma pengen. Terus Bapak saya berbalik tuh badannya tuh Mas. Kepala saya dilus-lus gitu. Udah ya Dok, Bapak pulang ya. Bapak pulang ya gitu. Mas udah pulang tuh, pulang kemana tuh saya nggak tahu. Sampai sekarang tuh saya nggak tahu Mas. Mas udah pulang, dia mau pulang gitu. Terus yang si Numo tuh bilang, udah dia tuh digandeng, dibawa pergi sama dia. Terus saya tuh sadarnya tuh ada suara tangisan gitu. Saya lihat tuh Bapak saya udah meninggal. Itu jadi tuh bener jam 12 malam lebih 5 menit, harinya Selasa Kliwon Mas, ya Allah. Senin Wage malam Selasa. Itu yang sampai sekarang tuh saya mikir, dia tuh siapa sebenarnya? Sampai anak saya laki-laki pun dia kasih nama tuh, dia udah tahu bahwa saya tuh akan melahirkan anak laki-laki. Dan dia juga tahu kalau jodoh saya itu, tetangga saya itu udah tahu. Makanya saya tuh sampai sekarang tuh bertanya, ini tuh siapa gitu Mas. Dia tuh siapa, sampai sekarang saya nggak tahu karena saya nggak bisa lihat mukanya tuh. Dia sering datengin saya. Kalau saya sakit tuh, dia pasti kasih minum. Begitu saya minum pasti saya sembuh. Secapek apapun, ya kalau dikasih, ya namanya kita mau percaya ya. Kayak gitu gak kelihatan, ya kan? Kalau gak dipercaya, dia itu ada, saya ngalamin. Karena omongannya ini bener semua Ibu ya? Iya. Oke. Saya tuh ngalamin gitu loh Mas. Makanya kadang kan saya ya Mas ya, kadang kalau curhat sama orang tuh, orang ini percaya nggak sama saya gitu loh Mas. Takutnya kalau nggak percaya kan saya jadi apa ya Mas ya, dikiranya mengada-ada, tapi memang dia tuh ada nyata gitu loh Mas. Dia tuh ada. Makanya saya tuh sampai waktu itu ya, pesawat Lion Air yang mau jatuh tuh, saya bilang di sama Mas Kardi tuh, dia polisi, Mas mau dapat saja mau jatuh Mas. Masa
Iya, bener. Kapan? Tapi nggak dikasih tahu nanti semua tuh mas. Iya, jatuh di laut. Sampai yang terakhir tuh dia ngasih tahu, bilang sama saya, anakmu jangan kamu bawa ke laut dulu gitu. Jangan bawa ke laut, entah, karena laut tuh akan marah gitu. Jadi setiap dia tuh mau ada bencana itu dia kasih tahu. Yang saya tanya itu gini mas, barangkali nanti ada yang nonton di acara ini ya, bisa ngebantu saya. Itu dia tuh sebenarnya siapa gitu. Soalnya dia itu bisa tahu kejadian yang belum terjadi. Kayak bisa melihat masa depan gitu. Iya, betul. Jadi dan satu hal yang saya heran tuh sampai sekarang saya nggak pernah bisa lihat mukanya, nggak pernah lihat mukanya mas. Saya bisa tanya, coba tunjukkan wajahmu. Dia bilang, saya tahu kamu, tapi kamu nggak perlu tahu siapa saya. Seperti itu jawabannya. Terus saya tanya, itu kalau kamu memang si Gunung Lawu, itu orang-orang yang meninggal di Gunung Lawu yang hilang tuh di mana mereka? Ada. Kalau si Alfi itu hanya ibunya yang bisa membawa dia pulang. Karena saya, Allah, saya pikirnya tuh ini dia tuh siapa? Kadang tuh ya mas ya, saya tuh sering dibawa sama dia. Kayak roh saya itu kayak dikeluarin sama dia. Saya posisi tidur udah kelihatan. Anak saya tidur. Roh saya itu kayak dibawa tuh saya tahu. Ayo keluar. Dikeluarin sama dia. Makanya, ya Allah, saya bilang, ini tuh malaikat, apa setan, apa jin gitu. Siapa saya nggak tahu dia. Karena nggak pernah ngeliat wajahnya. Iya. Datang cuma berarti kayak dengar suara doang gitu. Tapi wujudnya ada. Ada, kadang enggak, kadang suara. Tapi yang nggak pernah ngeliat mukanya, kayak samar-samar gitu. Iya. Sampai sekarang, sampai saya harus kemana ditunjukin sama dia. Dan yang jelas, dia tuh berkali-kali menyelamatkan hidup saya, mas. Bener. Kayak bener-bener menyelamatkan hidup saya. Emang dia bener, kalau orang Jawa tuh memang momong saya. Karena emang udah jatuh kata dari awalnya ya. Udah ada omongannya gitu. Saya akan ngomong gitu kamu nih. Iya. Berarti sekarang nurunnya ke anak lu. Iya. Tuh anak saya tuh di langit-langit mulutnya tuh ada lafaz Allah tuh. Jadi kadang anak saya tuh kadang dia ngomong gini, Mama diajak jalan-jalan sama Mbah, kata gitu. Mbah siapa? Mbah, Mama Putra diajak ke laut. Ada harta Mama banyak. Harta tuh apa? Harta tuh yang gini Mama, yang gelang maksudnya. Banyak Mama. Terus tapi dijaga Nyiblorong. Dia kan belum pernah cerita Nyiblorong dari mana, laut dari mana. Dia kan belum pernah ke laut seumur-umur hidup. Ya. Terus katanya Putra kalau mau ambil boleh. Cuman di situ ada anak kecil Mama nangis minta pulang gitu. Tapi mukanya berdarah-darah katanya. Siapa?
ntar di skip aja satu saya omongin ya. Oke nih Ibu Sri, thank you banget nih. Detail banget sih nih cerita perjalanan dari awal mulanya gunung ya. Iya, pertama kali naik gunung. Iya, pertama kali naik gunung sampai pulang ini dikasih oleh-oleh yang Iya, cukup luar biasa. luar biasa kalau menurut Sampai saya ini. sekarang. Iya, jadi tahu mana-mana, jadi Iya. keliling Indonesia jadi itu. Jadi kayak mungkin udah nggak usah dikelas balik lagi kali ya. Saya mau nanya sedikit aja nih Bu nih Iya, tentang apa? tentang perjalanan pendakiannya dulu ya. Mungkin nggak sih yang pangeran yang membawa kuda ini pangeran yang ada di Gunung Lawu? Mungkin iya. Namanya kalau boleh tahu siapa nih Bu namanya Bu? Kalau dia kan bilangnya Sunan Lawu, tapi kan Pangeran Sambernyowo dia bilangnya. Oke. Kalau Pangeran Sambernyowo itu kalau datang kelihatan mukanya Mas. Tapi kan gini, ya mohon maaf ya, kalau mau dipercaya itu kan, Nah itu hak masing-masing Nah. orang ya. Iya benar. kalau nggak dipercaya, dia tuh ada Mas, ada. Berbeda nggak sih Bu sama yang Lawu ini? Kayaknya beda. Kalau yang Lawu ini dia agak pembawanya dia nggak tinggi, nggak gede. Kalau Sambernyowo ini gede dia, badannya keker bener. Berarti yang ngikutin perang yang di bulak peperangan itu mungkin perang itu kali Bu. Kan ada kan sejarahnya di Gunung Lawu itu ada namanya Mungkin ya. bulak peperangan ya. Bulak peperangan itu ya. Karena kan kejadiannya itu kan Ibu nggak sadar tiba-tiba udah ada di tengah-tengah peperangan aja Ya, gitu. di tengah-tengah peperangan, jadi taruh di atas batu nih. Oke. Terus tiba-tiba perang tuh kayak ya perang zaman dulu Iya, lah. kayak bawa tombak, bawa Ya, panah kayak di gitu ya. film-film itu Iya. ya. Wah, aduh. Terus udah selesai tadi ditarik tuh di atas batu, suruh berdiri, dikasih pedangnya, umur 34 tahun. Nanti kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, kasih nama Satrio Abimanyu ini. Tapi emang bener anak saya laki-laki, tapi nggak saya namain Satrio Abimanyu. Oke. Karena kata mbahnya kalau Abimanyu tuh umurnya pendek, kan nggak boleh. Oh iya iya. Jadi saya ambil satrianya nih saya pakai. Oke. Lebih Dan tapi bener Bu, di kenyataan umur 23 menikah, 32. 32 menikah dan 34 mempunyai anak, laki-laki. Laki-laki. Tapi bener Bu semuanya. Bener. Bulan Juni tanggal 30 2016 saya nikah 2015. Terus 2000, jadi dia belum ada 9 bulan udah meninggal dulu di kandungan saya. Oh sempat meninggal juga. Iya. Jadi itu Berarti di umur-umur kandungan berapa bulan Bu? 7 lebih 10 hari. Udah ada dong ya. Itu udah ada bentuknya ya. Udah. Udah jadi gitu tinggal keluar doang nih. Udah, orang udah waktu dikeluarin sesar itu kan karena saya kan diinduksi 2 hari nggak mau keluar tuh bayi. Iya. nggak ada proses pembukaan lagi, akhirnya mungkin saya keracunan obat apa-apa, kebanyakan disuntik kan, jadi 7 bulan lebih 10 hari kayaknya. Kalau nggak salah tuh umur segitu ditunjukin nih sama di ruang operasi kan, namanya sesar sini ke atas kan masih hidup, sini ke bawah kan Iya, udah mati mati gitu rasanya. ya. Udah Bu, ini anaknya laki-laki nih tapi udah meninggal katanya gitu. Nggak ada cacat fisik gitu. Normal semuanya, cuma udah nggak bernapas Ibu. Iya, udah nggak bernapas, udah tali pusatnya itu hitam banget tuh Mas. Oke. Hitam banget. Saya ditunjukin tuh. Ini ya Bu, nggak ya, anak bayinya cowok, hitam, ini tali pusatnya, organ tubuhnya lengkap, nggak ada cacat fisik, tapi udah meninggal ya Bu, gitu. Jadi saya operasi, masuk ruang operasi jam 3, jam 6, terus sekitar jam setengah 5 atau jam berapa, ada bidan apa dokter masuk saya nggak tahu, pokoknya perempuan aja bilang, udah keluar bayinya, udah MD gitu. MD Bu, MD itu saya tadinya apa nggak tahu. Oke. MD itu apa Ibu? Meninggal dunia. Oh singkatannya. Ya, udah MD Dok. Gitu. MD itu Bu, di mana? Di situ ditaruh yang kalau di rumah sakit kan ada troli buat obat tuh.
Terus di situ udah dikeruputin pakai kain putih aja. Udah gitu dibuka lagi sama dia. Tadi pusatnya jadi bening tuh Mas. Percaya nggak keajaiban? Iya. Mujizat. Awalnya kan hitam ya itu. Hitam, saya lihat hitam. Orang diginiin kan ibu, cowok, anggota tubuh lengkap. Udah gitu dibuka. Ini tali pusarnya masih bening. Coba gitu. Saya kocok gini, jungkir balikin, Iya. Kalau bayi baru lahiran gitu ya. Saya bilang, jangan Bu, anak saya udah mati, ntar tulang-tulangnya pada putus Bu, jangan Bu, itu anak saya Bu, jangan, ntar tulangnya pada putus, pada patah Bu. Saya bilang, jangan, saya bilang, enggak, kita usaha ya Bu, saya. Terus bisa nangis tuh, ngek gitu doang Mas, ngek gitu, kayak kucing tuh, ngek gitu doang. Masya Allah Mas, kayak ya Allah, saya sakit, saya langsung dirangkul tuh sama berhenti, tuh berhenti, dirangkul sama di rumah. Ya Allah Bu, mujizat ya Bu, mujizatnya. Makanya saya sampai sekarang tuh kalau suruh hamil lagi tuh saya trauma, takut kejadiannya kayak gitu lagi, trauma sih. Berarti yang mujizat di sini kayak pas keluar itu udah nggak ada nyawanya. Iya. Udah diliatin semua kan, udah dipolis dokter, udah nggak ada napasnya. Sebelum operasi udah, iya. Udah nggak ada lah gitu ya. Tapi berapa menit berapa jam itu Bu berarti Bu? Ya mungkin ada sekitar 15 menitan lah. Oke, dan awalnya pusernya ini hitam ya, tali pusernya ya. Berarti kan udah kayak udah membusuk gitu mungkin Bu ya. Tapi pas setelah dilihat sama susternya lagi normal gitu. Nggak tahu kayaknya bukan suster, dokter apa bidan, nggak tahu pokoknya. Dia baru masuk bilang udah keluar bayinya, udah MD gitu. Oke, dikodein kan tuh ya. Berarti kan udah nggak ada, udah meninggal ya gitu ya. Tapi pas dilihat lagi ini anaknya Bu ya. Iya. Ini satria ini. Gokil. Iya. Iya. Oke Ibu. Kayaknya waktunya udah ini. Saya ngomong gak keberasa nih, udah hampir 2 jam nih kita nih ya ngobrol ya. Apa? Thank you banget Bu ya, udah mau berbagi pengalaman. Ini bukan pengalaman pendakian doang sih, pengalaman riwayat hidupnya nih. Iya. Keren banget sih. Ya sekali aja nanti ada yang nonton bisa ngejelasin ke saya. Ya. Oh iya ini sebenarnya ini. Sama itu yang pesen Alfi itu kalau mau ibunya suruh itu nge-DM-in Mas aja, nanti siapa tahu ada keluarganya yang lihat kan, kasih tahu orang tuanya biar ngubungin Mas, nanti saya kasih tahu caranya gimana. Oke. Nggak harus ngeluarin uang, nggak. Yang penting bisa ketemu aja dulu ya. Iya. Walaupun kita udah nggak tahu nih masih bisa diselamatkan apa enggak gitu Bu ya. Masih. Oke nih Bu nih, sebelum itu pesan-pesannya mungkin itu Bu ya. Kalau ada dari keluarganya Alfi Iya. yang mau ini DM aja ya gitu. Ya. Nanti dikabarin lagi biar saya sampaikan ke Ibu. Ya. Nggak itu nggak harus keluarin uang, bener. Iya. Yang penting ibunya aja. Oke, yang bisa mengeluarkan Alfi itu adalah ibunya. Ya, yang bisa memanggil Alfi kembali pulang ibunya. Oke, mungkin itu aja kali Bu ya. Iya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf nih. Disambung lagi. Iya, nanti disambung lagi. Next, Iya. nanti ada cerita lagi nih. Nah, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Ibu Sri ya. Iya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.